1400 tahun yang lalu, ketika Nabi masih hidup, kalau ada umat muslim yang kangen sama Nabi Muhammad, bisa datang ke kota Madinah Munawwarah, bertemu langsung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lalu, tapi kalau ada yang kangen bisa ketemu sama Nabi, bisa cium tangan sama Rasulullah, bisa ngelihat wajah bercahayanya baginda Nabi Muhammad, bisa dengar nasihatnya Nabi Muhammad, bisa jadi makmum sholatnya Rasulullah, bisa ngelihat akhlak budi pekertinya baginda Nabi Muhammad. Lalu gimana nasib kita yang hidup gak sezaman sama Nabi Muhammad, yang hidup tidak sewaktu, setahun, bahkan jaraknya 1400 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita kangen sama Nabi Muhammad? Gimana kalau kita rindu sama Nabi Muhammad? Gimana kalau kita pengen belajar akhlaknya Nabi Muhammad? Gimana kalau kita pengen lihat cara sholatnya Nabi Muhammad? Gimana kalau kita pengen tahu budi pekertinya Nabi Muhammad? Duduk di majelis yang di situ diceritain tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di rumah Allah, untuk berzikir, untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, untuk baca ayat suci Al-Qur'an. Padahal kita siapa? Dosa kita banyak enggak? Salahnya banyak enggak? Lalainya banyak enggak? Lupanya banyak enggak? Kita semua manusia dosanya banyak, lupanya banyak. Sholat subuhnya gandeng duha, betul. Sholat johornya 1 wudu sama asar, 2:30 johornya, betul. Sholat isyanya udah ketiduran, tuh kita. Kalau punya duit pelit, betul ya? Ya, kalau punya duit pelit kita. Kalau ada mau sholat begini nih, azan kumandang, gak buru-buru kita masuk, main handphone dulu, betul apa enggak? Terus gimana caranya kita kenal dengan Nabi Muhammad kalau kita gak duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka majelis-majelis kayak begini harusnya bikin antum girang. Duduk di tempat-tempat seperti ini bersama alim ulama, bersama para pewarisnya Nabi, cucunya Nabi, bersama orang alim, bersama orang ahli ibadah. Harusnya ini yang menjadi kegirangannya kita semua. Karena majelis-majelis kayak begini bisa merubah kita dari yang gak baik jadi baik. Amin ya rabbal alamin. Tujuan ini musolah bikin acara bukan nyuruh antum cuma sekedar duduk, bukan cuma sekedar antum makan agar-agar, bukan. Tapi antum pulang dari sini tambah takwa dan iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadakan maulid Nabi Muhammad, dekatin diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini ibadah kita niru ibadahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pusing jadi senang, yang cemberut jadi ketawa, yang punya utang jadi bisa ngutangin. Amin. Yang tadinya rumah tangganya berantem dulu jadi bahagia, yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat, yang tadinya nggak kenal musolah jadi kenal sama musolah, yang tadinya nggak pernah kenal guru alim ulama habaib jadi kenal duduk menuntut ilmu agama. Itu tujuan diadakan perayaan maulid Nabi Muhammad, agar kita jadi lebih baik. Mengikuti siapa? Idola kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam Simtud Durar beliau menulis barrar raufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak Nabi Muhammad itu orangnya gimana? Nabi Muhammad itu orangnya tidak ada satupun perbuatan yang dikerjain sama Rasulullah, dan tidak ada satupun kata yang keluar dari lisannya Rasulullah kecuali kebaikan untuk semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini gak bakal ngomong kecuali omongannya nyenengin orang. Nabi Muhammad gak bakal keluar suara kecuali suaranya ini bikin girang orang. Nabi Muhammad gak bakal keluar suara kecuali suaranya bikin manfaat kepada orang. Nabi Muhammad gak bakal keluar lisannya kecuali sesuatu yang baik untuk itu orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan apapun yang dikerjakan sama Rasulullah itu adalah hal-hal kebaikan yang seharusnya kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, sebagai daripada yang mengaku Nabi suri tauladan kita ikutin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Apapun yang ada di alam dunia yang baik-baik, semua kebaikan yang ada di alam dunia yang bisa kita lihat pakai
pakai mata bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya boleh nanya nggak? Saya boleh nanya nggak? Yang ngajarin makan pakai tangan kanan siapa? Nabi Muhammad. Yang ngajarin kita masuk masjid siapa? Yang ngajarin kita sholat siapa? Yang ngajarin kita berbagi uang siapa dengan sesama? Yang ngajarin sodakoh Nabi Muhammad. Yang ngajarin cium tangan Nabi Muhammad. Yang ngajarin makan minum air putih Nabi Muhammad. Yang ngajarin mana yang halal mana yang haram Nabi Muhammad. Yang ngajarin makan buah-buahan Nabi Muhammad. Yang ngajarin pakai pakaian untuk aurat Nabi Muhammad. Yang ngajarin rapi dalam berpakaian, wangi, beresin rambut dan semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita lihat pakai mata, yang cakep semuanya bersumber dari ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjuang, berdarah, capek, lapar, diusir, lelah. Buat siapa? Buat kita semua, agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ditimpuk, Nabi disambit, rumah Nabi ditaruhin kotoran, Nabi diludah, Nabi sholat ditaruhin kotoran di atasnya. Apa Nabi marah? Enggak. Nabi tidak marah karena Nabi kepengen 1400 tahun kemudian dari zaman Nabi Islam menyebar luas ke seluruh dunia agar kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita? Kita yang dosanya banyak, kita yang sholatnya telat, kita yang kadang sama orang tua serumah, kita nggak negor sama bapak ibu kita, naudzubillah. Kita yang punya uang tapi kita nggak pernah sodakoh. Kita yang punya waktu tapi kita nggak nuntut ilmu agama. Kita yang punya waktu kita nggak baca Al-Quran. Pagi handphone, siang handphone, sore handphone, malam tidur kebangun yang dicari handphone. Lalu bagaimana kelak yang bakal nemenin kita di alam kubur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah Al-Quran yang bakal nemenin kita? Bukankah sedekah kita yang bakal nemenin kita? Bukankah ilmu yang bermanfaat yang bakal nemenin kita? Bukankah sujudnya kita kepada Allah yang bakal nemenin kita? Apa emang kita yakin gak bakal mati? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa emang kita yakin bakal selamanya hidup di alam dunia? Sampai kita segitu lalainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita sebegitu ngentenginnya ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tempatnya ayo bangkit semuanya, yang ngaku umatnya Sayyidina Muhammad, yang ngaku pengikutnya Rasulullah, yang ngaku sebagai pecintanya Rasulullah. Bagaimana bisa dikatakan cinta kalau antum gak ikut siapa yang dicinta? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka mulai sekarang ya di Mushola Rahman nih, kalau terdengar azan ayo buru-buru kita masuk, buru-buru kita sholat, buru-buru kita ibadah. Jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita deketin diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi meninggal umur berapa? 63. Umur Bapak berapa, Pak? Nah, iya, ngakunya 35, benar. Ngakunya 35. Dunia semakin hari berjalan, detik semakin jalan, rambutnya makin hitam makin putih, makin putih, giginya makin kuat atau makin habis, makin habis, makin semangat, makin kuat atau makin lemas. Tiba-tiba gula darah naik, darah tinggi naik, betul apa enggak? Makin hari makin bau tanah, betul apa betul? Makin hari makin bau tanah. Ketika kelak ini mic bunyi, tapi bunyinya manggil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dipanggil nama kita, betul apa enggak? Kira-kira mic bunyi nggak ntar satu saat? Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rabu, kalau nggak Rabu Kamis, kalau nggak Kamis Jumat, kalau nggak Jumat Sabtu, kalau nggak Sabtu Ahad, pasti mic bunyi. Apalagi orang sekitar musola sih, diumumin ntar, betul Pak Ketua? Diumumin telah meninggal rahmatullah Fulan bin Fulan pada umur 40, pada umur 35, pada umur 45, pada umur 50. Kira-kira hartanya dibawa nggak tuh? Nggak. Kerjaannya dibawa nggak tuh? Nggak. Terus yang dibawa apa? Amal. Tuh amal yang antum suka lalai, amal yang antum acuh nggak acuh, amal yang antum suka entar kerjain entar enggak, itu yang bakal jadi penyelamat antum di akhirat kelak. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka diadakan acara-acara kayak begini supaya kita sadar dunia cuma sebentar, betul apa enggak? Yang kaya ya hidupnya sebentar, yang miskin juga hidupnya sebentar, ya. Kita sekaya-kayanya kita makannya paling 3 piring sehari, betul?
Duit kita banyak, bisa nggak makan 10 piring sehari? Enggak, terbatas. Lalu pergunakan waktu kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptain manusia dan jin gak lain dan gak bukan buat ibadah, buat deketin diri kita kepada Allah, buat kita dekat sama Rasulullah. Kita kalau kumpul sama ahli dunia, kita ngerasa miskin. Kita kalau kumpul orang kaya naik mobilnya Mercy, kita ngerasa kita miskin, bener apa enggak? Kayaknya di dunianya banyak banget ya. Dunianya banyak banget, hidupnya enak, mobilnya bagus, rumahnya gede, bininya banyak, betul? Iya. Kita kalau kumpul sama ahli dunia, kita ngerasa hidup kita susah. Kita ngerasa saya udah kerja puluhan tahun gak dapat apa-apaan. Tapi kalau kita kumpul sama ahli agama, kita kumpul dengan orang yang ahli ibadah, kita kumpul dengan orang soleh yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngerasa kita udah terlalu banyak ngambil dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun mungkin hartanya belum banyak, tapi waktunya sia-sia banyak buat urusan dunia, betul. Kadang kita bisa main game aja setengah jam, belum main caturnya, bener apa kagak? Zikir kagak, berdolatip lewat, ratib al-haddad boro-boro, betul. Baca maulid kagak, ini habis maghrib aja nih, ya. Kalau nggak diundang mau sholat, boro-boro yasin kena, apalagi kafi, betul apa enggak? Orang dulu maghrib kunci pintunya, matiin TV-nya, dicolok, anaknya nggak mau masuk, suruh ngapain? Baca tahlil, baca yasin, baca Al-Qur'an. Kalau sekarang ada nggak begitu? Nggak ada. Terus gimana tahun 2050? Wah, siapa yang mau ziarah kuburan kita, betul? Siapa yang mau fatihain kita? Kalau kita nggak berjuang dari sekarang buat deketin agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di majelis-majelis kayak begini, saya pengen pesan kepada diri saya dan umumnya kepada antum, mari kita tingkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak sholat, ayo kita sholat. Yang selama ini males, ayo kita rajin. Yang selama ini pelit, ayo kita dermawan. Yang selama ini suka berantem, ayo kita ramah. Yang selama ini orangnya jauh dari Allah, ayo kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Muhammad dijamin masuk surga. Nabi sholatnya pernah telat ya? Enggak. Kita dijamin masuk surga? Kagak ada. Mau habib, mau kiai, mau ulama, gak ada yang berani nisbatin dirinya masuk surga. Betul apa enggak? Cuman berharap, tapi belum tentu pasti. Antum dan saya belum pasti masuk surga, sholatnya telat. Nabi dijamin masuk surga, sholat malam sampai kakinya bengkak. Rasulullah tahajud sampai kaki bengkak. Lalu istrinya Sayyidatuna Aisyah nanya, ya Rasulullah kenapa begini-begini banget sih? Engkau kan Habibullah, engkau kan Rasulullah, engkau kan megang kunci surga, engkau kan dijamin masuk surga. Kok sholat sunnah berjam-jam, sepanjang malam sujud sampai kaki bengkak? Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang kata baginda Nabi Muhammad? Ya Aisyah ya Humairah, aku melakukan ini semata-mata karena aku ingin digolongkan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, nikmat Allah banyak. Mata dikasih, bisa ngelihat warnanya lagi, betul apa enggak? Ada yang pakai baju biru, ada yang birunya dongker, ada yang abu-abu, ada yang hijau, ada yang beluaknya, benar apa enggak? Abu monyet, benar enggak? Ada lagi yang pakai putih. Mata kita aja Allah kasih nikmat, udah jelas, bisa ngelihat, fokus, udah gitu miliaran warna lagi. Dan mata ini nggak pernah kita doa. Ada nggak yang habis doa minta, ya Allah mudah-mudahan mata saya bisa ngelihat? Kagak ada. Nggak ada yang doa, ya Allah mudah-mudahan besok mata saya nggak buta. Nggak ada. Nggak ada juga yang doa mudah-mudahan besok mulut saya keluar suara. Nggak ada. Nggak ada yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan besok kuping saya bisa dengar, masih nggak budak bangun tidur. Nggak ada yang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman gratis Allah kasih. Dikasih mata gratis, jelas, dipakainya buat nonton. Nah, dipakainya buat lihat yang bukan mahram, dipakainya bukan buat baca Al-Qur'an. Ini jadi masalah buat kita. Makanya Allah bilang, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah yang menciptakan kamu, yang membaguskan bentuk kamu, yang menyempurnakan kamu, dikasih mata buat melihat,
dikasih telinga buat denger, dikasih hati nurani agar bisa merasa, dikasih jantung biar bisa pompa darah, dikasih ginjal biar bisa cuci darah. Bayangin kalau ginjal rusak cuci darah seminggu 3 kali, sekali cuci darah 4 jam, ditusuk dari leher, ditusuk dari pinggang, darah kita muntah di alat rumah sakit, seumur hidup kita cuci darah. Naudzubillah. Ini gratis semuanya kita cuci darah. Masa kita sholat 5 menit aja lewat? Tahu diri nggak tuh yang gitu? Nggak tahu diri namanya, betul apa enggak? Makanya Allah bilang kamu nih diciptain, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hidup. Lapar buka mie jar nasi udah ada, betul. Buka tudung saji udah ada tempe dan tahu. Anyep ada kecap, betul apa enggak? Tinggal taruh, mau cuci tangan nggak pakai nimba, buka keran ada sabunnya, betul. Tinggal makan, giginya ada nggak? Ada, mulutnya ada, lidahnya masuk tenggorokannya bolong nggak? Enggak, masuk lewat saluran ke lambung, diolah di lambung jadi tenaga sampai ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang semuanya dikasih, tapi ada qalilan ma tashkurun, cuman sedikit yang bersyukur. Kita tahu nikmat tuh cuma duit kadang. Alhamdulillah. Kita tahu nikmat